نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang sosok yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah pelajaran besar bagi seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, agar mereka merenungi, mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang tauhidnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam buku-buku sejarah para nabi dan para rasul, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Karena dari keturunan beliau lahirlah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pujian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam itu adalah seorang yang ummah, seorang pemimpin kalian, qanitan lillah, dan dia seorang yang qanit, seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Qanit, kata para ulama tafsir, yudawimuha ala ta'ah. Seorang dikatakan hamba yang qanit ketika dia melazimi terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Hanifan, Ibrahim seorang yang hanif, seorang yang tidak pernah berpaling kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihissalam tidak pernah sekalipun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, lihat bagaimana keteladanan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim diutus oleh Allah kepada dua kaum, kaum Babilonia dan kaum Harran. Ketika Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, yang sekarang mungkin dekat dari negeri Irak, Ibrahim mendapatkan tantangan yang besar karena musuh terbesarnya adalah ayahnya sendiri. Di sini menunjukkan bahwasanya tidaklah harus seorang nabi terlahir dari bapak yang saleh. Terkadang seorang nabi istrinya kafir. Terkadang seorang nabi anak-anaknya kafir.
Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Ibrahim penyembah patung. Anaknya diutus agar menjelaskan penyimpangan patung-patung tersebut. Tapi Ibrahim mendakwakannya dengan kasih sayang. Inilah dakwah tauhid, dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Allah abadikan dalam Al-Quran, "Idh qala li abi, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku tercinta. Abati dalam bahasa Arab adalah kalimat yang menunjukkan kecintaan yang paling besar kepada seorang ayah. Wahai ayahku tercinta, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu? Ini sebuah pelajaran. Siapapun yang tidak menyembah Allah, pasti dia menyembah sesuatu yang hina. Maka beruntung kita jadi hamba Allah ini. Karena di balik orang-orang di luar sana, ada orang yang tidak menjadi hamba Allah. Ada orang menjadi hamba patung. Ada yang menjadi hamba sapi. Ada yang menjadi hamba uang dan dinar. Ada yang menjadi hamba pohon. Kita Allah pilih menjadi hambanya, dan itu adalah kehormatan tertinggi bagi seorang manusia. Di India, sampai berita kepada kita, ada seorang yang menyembah tikus. Tikus disembah. La haula wa la quwata illa billah. Kita dengar di Indonesia beberapa tahun yang lalu, ada orang yang menyembah cicak. Lihat akal manusia. Ketika mereka mencari selain Allah, mereka akan pasti menemukan diri mereka hina. Ibrahim alaihissalam, sampai beliau dibakar di Babilonia, sampai Allah mengatakan, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau, dan keselamatan untuk Ibrahim alaihissalam. Tauhid Ibrahim begitu besar kepada Allah, ketika di detik-detik perjuangannya, puncak-puncak pengorbanannya, Allah selamatkan. Ketika Ibrahim pergi ke Haran, Haran adalah negeri, kalau sekarang di Turki, perbatasan antara Suriah dengan Turki. Ketika beliau sampai di Haran, beliau mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku Sarah, inni la a'lam ala wajhil ard." Saya tidak tahu ada di muka bumi ini sekarang yang menyembah kepada Allah kecuali saya, kamu, dan Lut alaihi salam, karena Nabi Lut adalah keponakan Ibrahim alaihi salam. Artinya Nabi Ibrahim ketika berdakwah, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali keluarganya, istri dan anak-anaknya. Belum lagi ketika Ibrahim alaihi salam meninggalkan istrinya Hajar biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkan istrinya di Makkah, di lembah yang tandus, Pak. Apa kata Hajar kepada Ibrahim? Ini keluarga ahli tauhid. Kata Hajar, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah yang menyuruhmu aku tinggal di sini, engkau pergi meninggalkanku? Apakah yang menyuruhnya Allah atau tidak?" Ya, pertanyaan seorang muslimah. Apakah yang menyuruhmu meninggalkan aku di gurun pasir ini, Allah atau tidak? Kata Ibrahim, Allah yang perintahkan kepadaku. Maka beliau mengatakan, "Innallah la yudayyi' bida'atah." Aku yakin dan percaya sesungguhnya Allah
tidak akan menyia-nyiakan barang-barang titipannya. Jiwa yang bertauhid. Belum lagi kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disebutkan beliau bermimpi. Dan itu mimpi hanya terjadi satu kali. Lihat tauhid Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku. Dan mimpi yang terjadi hanya satu kali, tidak berulang-ulang. Artinya apa? Sekali datang wahyu kepada Ibrahim, sami'na wa ata'na. Enggak berulang-ulang Allah turunkan wahyu itu. Wahai Ismail, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kita tahu bahwasanya Ibrahim mendapatkan Ismail setelah puluhan tahun menunggu kelahirannya. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan Ismail lahir, Ishak lahir ketika Ibrahim sudah berusia hampir 100 tahunan. Nunggu kelahiran anak bertahun-tahun, lahir anak. Ketika anak itu sudah mulai dewasa, mulai bisa bekerja, datang perintah Allah, sembelih anakmu itu, wahai Ibrahim. Apa pelajarannya, jemaah? Terkadang dalam kita mengejar surga Allah, Allah menguji iman kita dengan rasa cinta yang kita punya. Terkadang untuk mendapatkan ridho Allah, kita perlu mengorbankan anak kita, mengorbankan pasangan hidup kita, mengorbankan pekerjaan kita. Bahkan para sahabat telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa mereka beriman? Oh, saya udah beriman insyaallah. Iman itu tidak dikatakan iman sampai iman itu diuji oleh Allah. Wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kami uji iman mereka sampai kami tahu apakah mereka cinta atau mereka berdusta di atas keimanan mereka. Aqulu ma tasma'un innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ibrahim alaihi salam kemudian menunaikan janjinya kepada Allah untuk menyembelih Ismail, kita tahu Ismail diganti dengan seekor domba. Apa pelajaran di situ? Ibrahim, kata para ulama, hatinya kuat untuk melakukan sembelihan kepada anak tercintanya karena anaknya mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah kepadamu. Engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang bersabar. Apa pelajarannya, Pak? Kita nggak bisa beriman sendirian di rumah tangga kita. Terkadang iman kita naik karena melihat kesolehan anak kita. Terkadang iman kita naik karena punya istri yang solehah. Terkadang keluarga membantu kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam rumah tangga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ada 3 golongan di hari kiamat. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka tidak akan ditanya oleh Allah. Mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Mereka mendapatkan azab yang pedih.
dari 3 golongan ini diantaranya adalah zaujun dayyus, seorang suami yang mendiamkan keluarga-keluarga terdekatnya melakukan dosa dan maksiat. Anak gak sholat dibiarkan. Oh, udah besar dia Ustaz, udah besar dia. Udah lepas tanggung jawab saya Ustaz. Oh enggak. Setiap kemungkaran yang kita lihat, paling tidak agama mengajarkan kepada kita 3 hal. Ingkari dengan tangan, ingkari dengan mulut, nasihatin. Kalau kita tidak mampu, paling tidak hati kita mengingkari. Dan ketika hati yang mengingkari, Nabi mengatakan hadza at'aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka perhatikan sholat istri kita. Kalau kita sedang safar, telepon. Udah sholat subuh atau belum? Kita punya anak perempuan, mungkin kuliah jauh, telepon. Gimana bacaan Qur'annya, nak? Gimana sekolah kamu, nak? Gimana kamu ke masjid tiap hari atau tidak, nak? Tanyakan. Karena seorang laki-laki kalau dia mendiamkan dalam rumah tangganya dosa dan maksiat, jangan berharap dia disucikan Allah di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan pesan yang terakhir dalam Jumat yang berbahagia ini, ingatlah kita dengan keadilan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Ketika Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah ancaman kepada keluargamu. Berikanlah peringatan sama keluargamu. Kemudian Nabi kumpulkan semua keluarganya. Di situ ada pamannya, ada anak-anaknya, ada istrinya, ada kabilah-kabilahnya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Bani Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf, disebutkan satu-satu nama suku mereka. Kemudian Nabi mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Di akhirat aku tidak bisa menolong kalian. Dan terakhir Nabi mengatakan kepada putrinya tercinta Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, saluni min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Lihat, anaknya Muhammad. Mintalah kepadaku semua hajatmu di dunia aku kasih. Ini seorang ayah yang baik. Dia bilang sama anak perempuannya, untuk urusan dunia minta sama ayah. Tapi apa kata Nabi? Walakinni la ughni anki minallahi syai'a. Tapi besok di akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali amal-amal solehmu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam agama yang adil. Anda mau keturunan Nabi, Anda bukan keturunan Nabi, kalau Anda pelaku maksiat, neraka Allah. Kalau Anda seorang budak, seorang yang fakir, kalau Anda pelaku taat, Allah akan mengangkat derajat Anda. Allah mengatakan fala ansaba bainahum, di akhirat tidak ada hubungan nasab, tidak ada. Jangan mau dibodoh-bodohkan sama orang. Jangan mau dikatakan oh si fulan keturunan Nabi, berkah hidupnya. Jangan mau dibodoh-bodohkan. Agama ini masing-masing. Ibrahim di akhirat disebutkan dalam hadis yang sahih, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, anta yukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, dulu di dunia kau berjanji sama aku untuk tidak membuat aku sedih di akhirat. Tapi kenapa ayahku masuk neraka, kata Ibrahim. Apa yang Allah katakan kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, aku akan isi nerakaku dengan pelaku dosa dan maksiat, bahkan orang-orang yang kufur dan musyrik. Kata Allah kepada Ibrahim, ya Ibrahim, undur ala rijlaik. Wahai Ibrahim, kau lihat di bawah telapak kakimu.
Di akhirat, maka Ibrahim melihat ke bawah, ternyata ada seekor anjing hitam yang dilemparkan ke dalam api neraka. Kata para ulama, ayahnya Ibrahim di akhirat Allah robah menjadi anjing hitam dan dilemparkan ke dalam api neraka. Fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan nasab di hari akhirat kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya dzal jalali wal ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.